Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur lan iling asira itu kila endang akan terucap lahum maring Bani Israel uskunu manggono sira hadil qaryata ing iki desa iki tempat Korea Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis. Ini ada dua tafsir ya. Ini kan diucapkan kepada Bani Israel. Ada yang mengatakan yang mengucapkan itu Nabi Musa kepada orang Bani Israel. Tapi kalau yang mengatakan Nabi Musa berarti Nabi Musa sebelum meninggal di Padang Teh. Maksudnya nanti kalau sudah bisa mengalahkan raja di Baitul Maqdis, ya silakan bertempat di sana ya. Ada yang mengatakan ini adalah Yusa. Yusa itu keponakan dari Nabi Musa yang pada waktu dia diajak oleh Nabi Musa menemui Nabi Khidir, di sana disebut gulaman, maksudnya masih muda ya. Kemudian setelah Nabi Musa meninggal, Yusa ini diangkat jadi nabinya orang Bani Israel. Jadi ketika dikatakan maksudnya oleh Allah ya, disuruh Nabi tersebut mengatakan kepada orang Bani Israel ya, untuk bertempat di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Ariha, kalau sekarang istilah Jericho ya, di daerah di barat di Palestina sana. Wa kulul mangana sapa cemia saking hasil Korea kaisositun dalam dindingkon karep sira. Jadi di sana silakan makan yang ya sesuai dengan keinginan, yang jelas makanan yang halal ya. Wa kulang ngucapa sapa sira amruna utai panyuwunesun iku khitatun kelungsure dosa. Maksudnya disuruh oleh Allah minta ampun kepada Allah tentang dosa yang ya yang pernah dijalankan ya. Ada yang itu apa namanya menyembah berhala, ada yang kena beldek, ada yang kena gempa, itu kan karena asalnya ya melanggar kan, itu disuruh minta ampun ya. Atau mungkin yang di Padang Teh itu kan setelah keluar dari Mesir, kemudian Raja Fir'aun tenggelam di laut, dia yang selamat. Kemudian di Padang Teh dia sekitar 40 tahun karena tidak mau melanjutkan ke Baitul Maqdis. Setelah ditunjukkan, ada yang menunjukkan kalau di situ orangnya kuat, rajanya wis pokoknya perkasa, akibatnya tidak berani der kan ya. Nah, itu minta ampun tentang itu. Tapi perlu diketahui utamanya yang di Padang Teh itu yang dulu ya, ayahnya yang atau orang tuanya sudah meninggal. Kemudian setelah berangkat mengalahkan raja yang ada di Baitul Maqdis, itu sudah keturunannya, karena setelah 40 tahun berada di Padang Teh ya, seperti orang kebingungan gitu ya di Padang Teh ya, gak ngalor gak ngedus, pokoknya di situ diam, makanan dapat sendiri, minuman dapat dari Allah. Tapi namanya manusia punya nafsu, diberi minuman dan makannya yang pancet itu raweng ngoceh, kepingin gonta ganti kan gitu ya. Padahal itu kan pada masa itu Bani Israel merupakan umat yang diutamakan pada masanya ya. Dan apa? Yang antara lain ditunjukkan musuhnya yaitu Raja Fir'aun tenggelam. Dan Bani Israel itu tidak dijaga oleh Nabi. Sekitar ada Nabi meninggal, ada gantinya, Nabi meninggal, ada gantinya gitu ya. Makanya termasuk orang yang
kelompok yang diutamakan. Tapi perlu diketahui, Bani Israel dengan Israel beda ya. Israel itu nama dari ini ya, panggilan dari ya Nabi Yakub. Bani Israel kan keturunannya ya. Kalau sekarang ada Israel itu negara, beda lagi ya, jangan disamakan. Wat hulamal basa sira baba ing babal qaryati ing pintune desa, maksudnya masuk ya, mulai masuk ke desa itu loh, masuk ke daerah itu setelah menang atau mungkin akan menyerbu musuh di situ ya. Sujatan hale sujud, sujudan hinain lawan sujud menengkungku, maksudnya sujud yang seperti orang rokok itu loh. Kalau zaman dulu kan banyak orang menghormati modenya begitu ya. Sekarang juga ada yang model begitu, tidak sujud dengan meletakkan wajah di tanah, itu kan tidak boleh, itu kan musyrik ya, menyembah selain Allah ya. Nafir moko ngapura ingsun binu kanon wa talentat mabian kalian 50 maring makul. Ada yang nafir, ada yang tak ya. Berarti kan tukfar ya. Kan nafir ngapura tukfar dan sepuro siro ya. Kalau nafir ingsun tukfar dan sepuro dosane ya. Nafir ngapura moko ngapura lakuman sira khoto yakum. Maksudnya begini, tukfar lakum khoto yakum, yakum dadi fa'il. Kalau nafir kan dadi makul. Khoto yakum pira-pira dosa sira sana jitu moko pana almusinina pira-pira wong kang bagus. Pita ali kan sahaban ingkang dadi ya, kalau apa yang diperintah Allah melalui nabinya tidak nyerekal, tidak baelo, akan ditambahi pahalanya, ditambahi kebaikannya. Tapi namanya manusia laki-laki, ada saja orang yang nyerekal, orang yang tidak patuh. Jangankan orang yang tidak mengerti ya, wong sing ngerti aja kadang-kadang malah mengajak orang untuk tidak patuh. Ya yang kita ketahui di era sekarang juga ada kan gitu. Obat dalam mongkong ganti, mongkong lironi sopalan wake dalam mongkong dan sopalan minum saking banesel kolan ucapan waladi sakliyane ucapan kilakan dan ucap aladi lahu maring badan Israel. Jadi kayak ini ya, ada orang yang dolim, orang yang tadi katakan disuruh mengucapkan ya Allah ampuna dosa saya ya, utamanya di Padang T itu tidak mau melanjutkan perjalanan karena takut ya. Padahal ya kalau sudah diperintah Allah itu gak ada takut, pokoknya berangkat ya. Karena apa? Ya manusia ini kan hidup mati kan Allah ya. Kalau zaman Nabi itu kan perang Badar. Ya kalau dilihat dari hitung-hitungan manusia ya kalah, cuma sedikit, alanya sedikit, tidak ada persiapan, tapi Indrala menang. Karena apa? Allah mendatangkan malaikat ya. Wallah alam kan gitu ya. Ini juga begitu. Ternyata setelah di Padang T 40 tahun bergerak menuju Baitul Maqdis, ternyata menang ya, dipimpin oleh Nabi Yusa ya. Ya kalau ya, tapi kan tadi lagi-lagi manusia itu senengane ngeyel. Kemudian ada ya sebagian orang, tidak semuanya, mengganti, maksudnya yang disuruh mengucapkan tidak diucapkan, tidak diminta, terus yang tidak disuruh diminta. Misalkan disuruh bekerja keras, malah malas, inginnya gak mau bekerja keras, santai tapi dapat gaji banyak ya. Semua orang kan gitu ya. Kepingin enak itu tidak mau bekerja. Kalau di sini kan gitu ya, disuruh ibadah yang ikhlas, yang giat, tidak mau, inginnya hanya dapat pahala, itu kan mustahil. Pakolo mongko ngucap sapa Isra kabatun utai panyuwun ingsun iku sawiji wisatin ing dalem gandum. Jadi
disuruh khitatun minta ampunan, malah mintanya makanan. Ini kan sebagian dari kaum Bani Israil meminta beda. Mungkin ya kita kan tak tahu. Mungkin karena sudah kesel atau apa, berangkat dari situ, minta makanan kan gitu. Tapi kan disuruh Allah begitu, seharusnya kalau sesuai dengan Allah, permintaan Allah ya nanti kan diberi walaupun tidak minta. Allah kan tahu ya apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena apa? Ya karena yang menjadikan manusia juga Allah Subhanahu wa taala. Wa takhawa malbu Bani Israil ya zakhafuna haling ngesot ala astahihim ing atase bokong, kemudian masuk ya dengan duduk dan meletakkan pantatnya dengan apa namanya ngesot, ya berjalan tapi dengan duduk, tidak seperti orang berdiri gitu ya. Ya berjalan kan susah ya. Ini mungkin bagian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Parsala mongko ngutus alaihi barasa rijzan ing siksa adaban tegese. Jadi minas samai saking langit. Bima kan yatimun, bima kan oleh ono sapa Bani iku yatimun dolim. Kemudian Allah memberikan siksaan dari langit. Ada yang menafsiri ini adalah ini apa namanya penyakit taun ya. Ya pokoknya di sini karena apa yang diperintah tidak dilakukan, minta yang lain, maka diberikan pelajaran yaitu berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari langit. Kalau di tafsir lain atau di penjelasan lain, di ayat lain disebutkan penyakit taun, penyakit yang pada waktu itu yang meninggal sangat banyak dalam waktu sehari. Ya, kalau di era sekarang kan pernah kita alami seperti yang ada penyakit yang menimpa kepada kita ya, yang banyak sekali, yang tahun 2009 tahun 2020 kan COVID, ya kira-kira walaupun tidak seperti itu ya mungkin pokoknya penyakitnya ganas, banyak orang yang meninggal karena tidak tertolong. Was'alhum lantako siron bani ya Muhammad yang hantau yang kono mulai ayat Korea saking Korea kangen desa allati kanat kang ono apa kaya iku hadiratul bahri bandingi segara. Mujawiratul bahri tegese bandingi segara, al mukhawiratul bahri kulzumi bandingi segara Kulzum di daerah dekat Laut Merah ya. Waya utawi Korea itu Aila tu daerah Aila. Ma tegese ing barang wako akan semua bialikan aline ya Korea. Ini Rasulullah disuruh memberitahu kepada orang Bani Israel ya, keturunan Bani Israel ya, maksudnya di situ orang Yahudi, orang yang kan sombong gitu ya. Apa yang terjadi pada waktu ini apa? Nabi Yakub memerintah ya. Ternyata di sana itu kan apa namanya? Umatnya itu terbelah jadi 3. Karena ada aturan hari Sabtu itu kan orang Bani Israel di sana itu dimuliakan. Tidak boleh khususnya mencari ikan karena daerahnya di tepi pantai ya. Rasul disuruh cerita apa yang terjadi di sana ya. Disuruh menanyakan apa yang terjadi ya. Orang Bani Israel, orang Yahudi disuruh menceritakan kepada Rasulullah SAW. Itu ya nanti dites gitu ya, ceritanya benar atau mungkin dibelokkan. Iya duna, endal malikane ngliwati sapa ahli Korea ya taduna tegese lihat fisabtien dalam dina 1 bisa disamkan buru iwa alma menangkan ten perintah bitarkan
meninggal syahid fi dalam sabdi disuruh disuruh tanya kepada Bani Israel ya. Di sini dijelaskan pada waktu itu umatnya Nabi ya, disuruh meninggalkan mencari ikan di hari Sabtu karena hari Sabtu ya pada waktu itu termasuk hari yang dimuliakan Allah, tidak boleh mencari ikan. Tapi delalah hari Sabtu itu ikannya keluar dari air, maksudnya ketok loh, munggut kabeh banyak orang mencari. Ya namanya sesuatu itu kan seketika ada larangan, ya pasti ada kesenangan. Gak mungkin yang dilarang itu tidak senang ya. Pokoknya yang dilarang pasti manusia senang. Makanya dapat pahala itu kan karena mampu untuk menahan diri. Tatihim teko ing alia opo kita nuhum iwa loe ali yauma sabdihim ing dalam dino sabdune aliha surroan haling ngambang doiratan tegese kang pertela almain bad. Jadi iwae keluar akibatnya ya namanya manusia ini walaupun tadi ya sebagian ya sepertiga kira-kira ya walaupun tidak dihitung, pokoknya kira-kira sepertiganya itu gak sabar diberi larangan gak ngereken, nabrak saja. Wa yauma la yasbitun lan orang ngegongake sopo aliha lai ailayu addimuna tegese aladina tegese orang ngegongake aliha asab nisa Aisyah iro ayam dan piro-piro sekarang dina. Jadi maksudnya hari Sabtu tidak diagungkan walaupun disuruh mengagungkan. Karena ada cerita itu ada yang menyiasati ya. Tempatnya dicari dibuat perangkap gitu ya, dibuat perangkap pas hari Sabtu itu dia tidak mencari ikan, tetapi ikannya masuk perangkap kemudian diambil hari Minggu. Itu kan juga dibalas oleh Allah ya. Katanya ada cerita nanti di akhirat orang yang begitu ditempatkan suatu tempat ya, kemudian tempatnya dibuang, orangnya kan loh. Kemudian bicara dengan ya Allah, saya kok dibuang, saya tidak membuang kamu ke neraka, tapi saya membuang tempatnya. Ya namanya diakali ya. Direkayasa seakan-akan tidak mencari ikan padahal ya ada alat yang menjebak ikan di hari itu. Latatihim ora teko opo khitan ing ali ibtilaan karena nyoba ya karena itu ada cobaannya mana orang yang bertakwa dan mana orang yang masih yang mampu untuk menahan diri ya. Kadali kamu nyoba nabluhum nyoba ingsun ing ali bima kanu sebab oleh ono sopo alu iku yapsukuna pada fase ya gitulah Allah mencoba menguji kepada orang-orang yang sudah dibatasi tapi masih melanggar. Walama sodulan kan buru sopo alu asam ikhtarokot moko dadi bisa opo al Korea. Ya enggak tahu ya ini kalau di sini disebutkan ketika diberikan pembatasan masih melakukan ketika ada orang yang melanggar, maka di sini disebutkan daerah itu terbelah menjadi 3 ya. Ada orang yang mencari ikan dan menganjurkan mencari ikan, ada orang yang menasehati dan tidak mencari ikan, melarang. Ada orang yang diam dan tidak mencegah. Jadi itu 3 kelompok.
Salah satan kelawan telu. Salah surun telu iku sodu salat maum setani ahli. Wasulu surun sepertelon iku nahuhum nyegah apa selu saking ahli. Wasulu sepertelon iku amsaku nyegah sapa tulung pertelon anisati sang bebulan anailan nyegati. Ada 3 ya. Ada yang mencarikan, mengajak, ada yang diam, ya tidak mencari dan tidak mencegah, dan ada yang tidak mencarikan dan melarang. Nah, 3 kelompok. Wa'id atun ala id qoblau ya. Wa'id kala ali kan ngucap sapa matun minum sang ahli. Lam tasid orang buru sapa umat walam tanhalalan liman maring undangan. Dia orang yang tidak ini ya, orang yang tidak mencegah dan tidak berburu ini kan ditanya ya. 5 kronopo taiduna orang tisro komen. Mengapa saya nuturi nasihati Allah kutsi Allah iku mulikum merusak ing umat. Allah sudah merusak ya, tidak usah gitu. Sudah diberitahu kok dilanggar, maksudnya begitu ya. Aumat muadhib untuk nyiksa ing umat. Nyiksa ing kaum ada pangkelan sesok saya tangkap tak ngabotkan banget. Nanti Allah sudah memberikan peringatan, dia melanggar ya nanti supaya mendapatkan atau dari Allah. Ini jawaban orang yang tidak mengingatkan. Wis serahkan saja, wong sudah diberitahu kok. Ndablek guys. Oh lu ngucap apa sulus sepertelon. Mau idotuna utai nuturi ingsun iku makdiratun alasan nak tadiru biya. Nak tadiru tegesi alasan biya kelawan. Jadi dia ngomong nanti supaya di akhirat kan yang ditanya. Seandainya ditanya, apa kon kok meneng? Ono alasan gak jawab Allah. Saya ini sudah nuturi kok gak direken kan gitu. Nah, saiki misalkan begini. Apa kon menengai? Jawabannya, "Lah saya sudah sampai kandhani ya Allah." Lah barangkali orangnya lupa kan gitu ya barangkali ya ini. Makanya untuk alasan kan ngandani ini itu hanya untuk alasan kalau sudah berbuat baik memberitahu orang kalau itu tidak boleh dengan itu haram ya. Ila rabbing pengasila li ala nun sabah. Berapun ora dan bahasa ansun supaya kita tidak apa ya dianggap pro, dianggap konco, dianggap suka dengan orang yang melakukan maksiat, orang yang mencari ikan walaupun sudah dilarang tadi. Ila taksirin manabaka bitar kinain maling tinggal larangan. Jangan sampai kita ini dianggap orang yang gak ngereken, kita ini apa ya, pro dengan orang yang melanggar aturan, boleh gak boleh karena tidak memberitahu, barangkali orangnya lupa atau apa gitu kan, atau mungkin ada yang tidak tahu ya kan, semuanya mungkin kan ya tidak tahu semuanya, barangkali ada yang ikut-ikutan ya. Walal aku menawan kaum taku nangata asyaitan. Barangkali setelah diberitahu, diberikan pencerahan yang asalnya semangat, akhirnya menjadi kendor, akhirnya menjadi tidak jadi untuk melakukan hal negatif. Nanti tidak jadi ikut mencari ikan yang sudah dilarang Allah, diberitahu nanti adabnya bagaimana ya. Kesengsaraannya bagian terutama setelah di akhirat nanti. Sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada hal yang kurang tepat saya masukkan agar ke depan kajian kita semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.